Halo teman-teman, selamat pagi. Salam Sobat Lestari. Nah, hari ini kami dari REC menghadirkan tamu spesial nih, yaitu ada Bapak Haris ya dari komunitas Kali Code. Nah, kemudian pada hari ini kami akan berbincang-bincang nih dengan Bapak Haris terkait dengan bagaimana sih Kali Code untuk saat ini. Oke. Nah, mungkin yang pertama boleh perkenalan dulu Bapak. Iya, baik, Mas. Siapa namanya? Rosid. Mas Rosid dari River Ecology Club, Departemen Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di Taman Perwira, Kelurahan Pairodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Haris Syarif Usman. Saya Ketua Gerakan Cinta Code, Sekretaris Pemerhati Kali Code, sebuah komunitas khusus menguri-uri atau merawat Kali Code. Kami bergerak sejak tahun 2000, di mana kami dan teman-teman mendirikan Gerakan Cinta Code, yang kemudian di tahun 2008 kita merger atau bergabung dengan teman-teman yang lain. Ada Forum Code Utara, ada Code Tengah, ada Code Selatan, membentuk Pemerhati Kali Code. Jadi Pemerhati Kali Code ini adalah gabungan dari beberapa NGO atau organisasi di masing-masing penggal Sungai Code yang ingin agar di dalam pengelolaan Kali Code itu one river, one plan, one management. Itu Mas Rosid. Ya. Oh baik. Nah dari paparan Bapak tadi mungkin Bapak sudah berpengalaman di Sungai Code ini nih Bapak. Iya insya Allah gitu. Mungkin boleh diceritakan nih Bapak bagaimana sih Bapak perkembangan sungai di Sungai Code ini sendiri, terus kemudian bagaimana sih pandangan Bapak mengenai Sungai Code untuk saat ini? Baiklah, jadi waktu itu saya masih sekolah dasar, saya asli orang Jogja, asli dari Keparakan, Megangsan. Jadi kecilnya saya itu kalau sudah pulang sekolah itu mainnya di Kali Code. Code saat itu ketika saya masih kecil tahun 70-an itu bersih sekali. Jadi airnya bening, tidak ada polutan, tidak ada pencemaran, tidak ada sampah, dan lingkungannya masih hijau atau asri karena memang belum banyak rumah-rumah yang dibangun di pinggiran Kali Code. Jadi saya ketika pulang sama teman-teman kita mandi, berenang di Kali Code. Kemudian kita juga mencari ikan, karena banyak sekali ikannya di Kali Code. Ada mujair, ada tawes, ada gerameh, ada lele, ada citul, ada udang, dan sebagainya. Pokoknya ikan-ikan endemik, ikan-ikan asli di Kali Code. Dan itu sangat bergizi sekali. Waktu itu tidak ada stuntingnya, karena ikan di sungai banyak, dan kita selalu mencari ikan di situ. Dan kemudian pulang kita masak dan dimakan bareng-bareng sama temen, sama keluarga, dan sebagainya. Kemudian tahun 80-an ketika saya sudah SMA, itu kondisi Kali Code sudah mulai berubah ya. Sudah banyak rumah-rumah yang dibangun di Kali Code, banyak pendatang yang kemudian mendiami di pinggiran-pinggiran Kali Code. Dan sayangnya rumah-rumah itu membelakangi Kali Code. Nah, itulah akibatnya kemudian penduduk itu membuang sampah di Kali Code. Karena apa? Karena yaitu tadi rumahnya membelakangi Kali Code, sehingga dengan tidak merasa berdosa bersalah mereka kemudian membuang sampah di Kali Code. Kemudian juga BAB di Kali Code. Dulu Kali Code itu dikenal dengan nama WC terpanjang di dunia ya. Itu istilah kerennya Kali Code. Kemudian juga ada tarian payung di Kali Code, yaitu ketika mereka BAB itu membawa payung yang cewek itu ya. Jadi kalau ada orang lewat ditutupi gitu kan, nanti lewat dari sana tutup ke sana. Jadi lewat dari sana tutup ke sana. Jadi ada kayak tarian payung itu, sungguh eksotik begitu. Tapi itu kan tidak baik ya. Kondisi Kali Code menjadi kotor, sampah banyak, kotoran manusia banyak, banyak pisang goreng yang bertebaran gitu ya ibaratnya. Nah, itu yang kemudian miris sekali. Saya kemudian mengajak teman-teman SMA saya untuk bersih-bersih kali. Tapi apa jawab mereka? Mereka tidak mau. Jadi belum ada kesadaran. Akhirnya saya ngambilin sendiri waktu SMA itu. Saya ketua Karang Taruna Kelurahan Keparaan saat itu. Saya ketua remaja masjid. Saya ngambilin
kotoran-kotoran itu saya pinggirkan. Nah, saat itulah saya disebut orang gila ya. Oh, Haris sudah gila. Jadi kena jinnya yang jaga Kali Code begitu. Karena kurang kerjaan ngambilin sampah di Kali Code yang kemudian saya bawa untuk kemudian saya bakar waktu itu ya. Dulu masih boleh membakar sampah. Ya, yang kemudian karena keprihatinan saya itulah saya ketika sudah masuk jenjang kuliah, keprihatinan saya menjadi sebuah tekad bagaimana agar Kali Code ini menjadi bersih ketika saya masih SD. Kemudian saya mendirikan gerakan Cinta Code bersama teman-teman di keparaan Mergangsaan ini, didukung oleh Pak Yudianto, Pak Heri Yudianto, owner owner Margaria Group, waktu itu belum jadi wali kota nggih. Dan juga didukung oleh Pak Camat, Pak Yudianto, kemudian juga Pak Jangkung, LPMK dan lain sebagainya. Nah, dari gerakan Cinta Code itulah berawal kami kemudian mengadakan bersih-bersih kali, kemudian mancing bersama, kemudian kita audiensi ke pejabat-pejabat agar mereka juga ikut bagaimana agar Code ini menjadi bersih kembali. Itu Mas Rosid. Jadi gerakan Cinta Code ini adalah komunitas pertama di Indonesia yang berdiri dalam kerangka ingin agar kembalinya sungai pada kondisi yang bersih, sehat, dan produktif seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Agus Mariono dan Pak Prof. Ratman, Wakil Rektor waktu itu, yang menginginkan agar Kali Code ini menjadi sehat, bersih, hijau, dan produktif. Nah, gerakan Cinta Code itu rupanya menular juga ke teman-teman yang lain. Kemudian di utara Pak Toto Pratopo mendirikan Forum Code Utara. Di tengah ada Mas Arianto di Romomangun mendirikan Code Tengah. Kemudian di selatan ada yang namanya Pak Suwandi mendirikan gerakan Code Selatan. Nah, kemudian karena kalau kita bekerja perpenggal itu kan tidak ada koordinasi dan tidak satu pintu, akhirnya kita sepakat mendirikan Pemerti Kali Code, di mana kemudian kita dikukuhkan oleh Pak Heri Yudianto yang sudah menjadi wali kota saat itu. Pak Heri Yudianto ini seorang wali kota yang luar biasa, orang yang senang dengan lingkungan yang bersih. Disebut juga wali kota yang gila taman ya. Itu Pak Heri Yudianto. Wali kota 2 kali, dan alhamdulillah berkat dukungan beliau kami Pemerti Kali Code ini disupport benar. Didukung dengan pendanaan, dengan hibah dan sebagainya. Bahkan Bapeda itu dekat sekali dengan kita, sering mengajak rapat, kemudian juga menamakan ruangan yang ada di Bapeda itu dengan nama-nama sungai. Ada Sungai Binongo, ada Code, ada Gajah Wong. Jadi memang pada saat Pak Heri Yudianto jadi wali kota ini, OPD itu organisasi pemerintah daerah itu sangat dekat dengan kita, mensupport kegiatan kita. Ya, BLH dulu namanya, Badan Lingkungan Hidup Bapeda, kemudian OPD yang lain itu juga mensupport apa yang menjadi kegiatan kita di Kali Code. Bahkan saat kita memecahkan rekor muri ya, kerja bakti terpanjang di dunia, soalnya dari Boyong sana, Merapi sampai ke Bantul, pada saat Pak Heri Yudianto kita berhasil memecahkan kerja bakti terpanjang dan semua warga terjun ke sungai dari utara sampai selatan, dan kita memecahkan rekor muri. Nah, itulah salah satu kebanggaan kita. Kita juga mendapatkan piagam Kalpataru oleh Sri Sultan Pemerti Kali Code. Jadi organisasi kita Pemerti Kali Code juga mendapatkan istilahnya penghargaan dari pemerintah daerah, juga dari pemerintah kota lewat Badan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Setelah Covid itu kita juga mendapat piagam Kalpataru. Itu Mas Rosid. Jadi beberapa hal yang telah kita lakukan, yang pada saat Pak Heri Yudianto menjadi wali kota, kita benar-benar disupport oleh beliau sehingga kegiatan kita maksimal, pemilihan sampah, kerja bakti, diskusi-diskusi, kemudian juga bagaimana agar orang-orang juga peduli dengan Kali Code, kemudian kegiatan budaya Merti Kali itu kita juga disupport. Merti Kali ini adalah kegiatan di mana kita mengadakan gelar budaya ya. Kita dengan kenduren, kemudian dengan tumpeng, kemudian dengan istilahnya gunungan. Kita juga mengadakan wayangan gitu, wayang di utara, kemudian juga mengambil air suci dari 7 sumber yang kemudian kita arak di wilayah utara sana, di
Tugu, di mana ribuan orang kemudian menyemut dan dibuka sendiri oleh Pak Wali Kota waktu itu ya Pak Heri dan Pak Haryadi Suyuti. Jadi memang support mereka, beliau itu memang luar biasa. Begitu Mas Rosid. Nah, mungkin sedikit menginformasikan juga ya Bapak. Saya di sini kan juga asli Jogja. Kebetulan saya sendiri suka mancing Bapak. Oh, Masya Allah. Beberapa kali saya mancing di Sungai Gajah Wong, Code gitu. Terus kemudian bertemu dengan beberapa orang. Nah, menurut beberapa orang itu ikan di Sungai Code untuk saat ini sudah tidak enak. Iya, nah, betul. Kalau menurut Bapak bagaimana? Betul, Dek. Jadi karena kondisi air yang sudah tercemar begitu dengan limbah, dengan polutan, dan sangat tidak sehat juga karena bakteri E. coli-nya sangat tinggi. Bakteri E. coli ini mencemari Kali Code, bahkan juga sampai ke rumah-rumah penduduk di sumur-sumur itu juga terlimpas oleh bakteri E. coli. Jadi karena tercemar berat ya, ini sudah berat ya cemarannya itu ikan-ikan sudah pada mati ya, sudah tidak bisa hidup di situ. Cetul aja yang dulu banyak. Ikan cetul itu ikan yang endemik dan itu sangat kuat sebenarnya. Itu aja sudah hilang. Tinggal hanya lele itu mungkin lele yang bukan yang asli, lele dumbo itu ya. Sebenarnya lele dumbo ini juga bukan ikan endemik ya. Ikan lele yang endemik itu ikan lele yang ada patelnya itu ya. Itu yang endemik di Kali Code. Itu aja sudah tidak ada. Sekarang hanya tinggal sampah dan kotoran-kotoran yang lain. Mungkin kalau ikan itu dibedah, mungkin sudah mengandung mikroplastik ya. Sudah makan sampah-sampah plastik, sehingga kalau itu ikan dimakan justru malah berbahaya karena bisa menyebabkan kesehatan kita menjadi terganggu, kanker atau apa. Itulah bahayanya kalau sungai sudah tercemar, kemudian ikannya kita makan, itu juga sudah tidak sehat bagi kita. Oleh karena itu memang kemudian gerakan Cinta Code, pemerhati Kali Code itu intens sekali agar kemudian Sungai Code ini ayo kita ruwat bareng, jangan buang sampah. Jangan buang sampah di Kali Code, jangan cemari Kali Code. Pada saat saya mendirikan gerakan Cinta Code itu, kita sudah worok-worok pada masyarakat. Ayo rumahnya dihadapkan ke Kali Code. Rumah itu kita hadapkan ke Kali Code. Sehingga ketika rumah itu menjadi halaman depan rumah kita, maka kita akan segan kalau membuang sampah, ya kan? Masuk rumah kita di depan kita buangin sampah, kan malu kalau ada tamu, ya kan? Jadi nanti kalau orang BAB juga malu kan, kelihatan gitu kan. Kemudian kedua, kita menghimbau masyarakat untuk membuat jamban di rumah. Kemudian pemerintah membantu dengan MCK, membangunkan IPAL dan sebagainya. Itu bagian dari edukasi kami saat itu. Selain menghadapkan rumah ke sungai, kemudian juga menghimbau masyarakat untuk membuat jamban, MCK umum. Kemudian pemerintah juga membantu dengan membangunkan IPAL komunal. Luar biasa. Kemudian juga pemilihan sampah kita sudah dengungkan sejak dulu agar sampah-sampah yang ada di rumah tangga itu dipilah, yang organik dijadikan pupuk, yang anorganik kemudian dijual, seperti kertas dan sebagainya. Kemudian kita juga ada program M3K, munggah mundur madep kali, agar ini sudah bagian dari M3K ini ya. Jadi ada tempat untuk jalan di mana ambulan bisa masuk, kemudian damkar bisa masuk. Itu bagian dari edukasi kita, mundur munggah madep kali. Di Padotijan ini sudah ada Taman Perwira baru, kemudian ke selatan lagi itu sudah dilebarkan jalannya 3 meter sesuai dengan istilahnya surat edaran dari Menteri PU bahwa sempadan sungai itu ketika di kota itu 3 meter dari bibir talut. Itu sudah kesepakatan kita bersama. Itu Mas Rosid. Baik, sahabat dilihat ya teman-teman bahwa komunitas pemerhati sungai terutama di Sungai Code ini sangat peduli banget dengan Sungai Code. Iya, betul. Nah, mungkin dalam perjalanan Bapak, dalam dinamika Bapak di komunitas ini harusnya tak lepas dari tantangan nih Bapak. Iya, benar. Nah, mungkin boleh diceritakan Bapak, tantangan pokok untuk menghadapi pencemaran di Sungai Code ini bagaimana sih Bapak? Iya, tantangannya yang berat sekarang Mas. Jadi saat ini kan Jogja darurat sampah ya. Iya, depo-depo penuh. Maka sekarang itu yang praktis itu orang kemudian buang sampahnya di sungai. Jadi dengan alasan darurat sampah, tidak boleh bakar sampah, itu akhirnya mereka dengan enaknya membuang sampah di Kali Code. Banyak yang kita temui orang kemudian tanpa merasa bersalah membuang sampah di Kali Code. Tidak pagi, tidak malam, tidak subuh, dengan satu kantong dibuang, yang lainnya juga ikut-ikutan. Akhirnya Code penuh dengan sampah. Ini juga sangat berbahaya karena sampah-sampah yang menumpuk selain menimbulkan penyakit juga nantinya bisa
mengakibatkan banjir. Kalau itu menumpuk dan membendung kali kan sangat berbahaya. Bisa banjir dan bisa menyebabkan kerugian yang banyak bagi masyarakat di sekitar Kali Code. Oleh karena itu, kita menghimbau pemerintah agar kemudian persoalan sampah ini segera bisa diselesaikan. Siapapun wali kotanya yang akan datang ini, mohon agar persoalan sampah ini bisa diselesaikan sehingga masyarakat tidak kemudian membuang sampah di sungai-sungai di Jakarta, baik Code, Gajah Wong, Winongo, dan sungai-sungai lain yang ada di daerah istimewa Jakarta. Itu, Mas. Oke, baik Bapak. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, saya sempat tertarik bahwa ketika masa pimpinan Bapak Heri Yudianto, nah itu sangat peduli banget nih Pak. Betul sekali. Bahkan dikatakan bahwa beliau itu wali kota yang peduli taman. Iya. Nah, mungkin karena sekarang juga tantangan yang Bapak alami yaitu mengenai darurat sampah. Apakah untuk sekarang pemerintah kota Yogyakarta itu tuh masih peduli Bapak dengan kondisi Sungai Code terutama? Ya, sekarang mereka kan fokus untuk bagaimana persoalan sampah ini menjadi selesai ya. Jadi sementara ini agak terabaikan kondisi Kali Code yang penuh sampah ini, karena mereka fokus untuk mencari lahan tempat pembuangan sampah. Tapi kita tetap sabar dan menghimbau pada pemerintah juga wali kota nanti yang akan datang, Pak Hasto Wardoyo dan Mas Wawan, wakil wali kotanya, kemudian agar persoalan sampah ini menjadi prioritas. Dan kami mohon juga Pak Hasto dan Wawan ini kemudian juga memperhatikan kondisi kali-kali, khususnya Kali Code, karena Code ini ikon kota Yogyakarta ya, membelah kota Yogyakarta, bagian dari sumbu filosofi. Sehingga kalau orang datang, wisatawan kok melihat sungainya kotor, ya jangan disalahkan kalau nanti menganggap mereka orang Jogja ini jorok gitu ya. Nah, itulah harapan kita agar kemudian pemimpin baru di kota Jogja ini peduli pada kebersihan, karena saya yakin Pak Hasto Wardoyo yang orang kesehatan begitu ya, beliau dokter begitu, insya Allah pasti punya kepedulian terhadap kebersihan kali-kali di kota Yogyakarta. Baik Bapak. Nah, terus kemudian dalam dinamika Bapak dalam mengelola Sungai Code ini, pernah nggak sih di komunitas pemerhati sungai, terutama di Sungai Code ini tuh dilibatkan oleh pemerintah dalam pengelolaan Sungai Code? Ya, jadi pasang surut ya. Kalau di kota Jogja ini memang kemudian pada saat zamannya Pak Heri Yudianto itu kita begitu disupport ya. Namun setelah Pak Heri sudah tidak menjadi wali kota, kita sudah jarang dilibatkan oleh Bapeda, DLH, sehingga kemudian kita mandiri. Tapi kita tidak kemudian putus asa. Kita kemudian ya mencari relasi ya dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak ya toh, dengan DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Jakarta, kemudian juga dengan OPD lain yang masih concern dengan persoalan lingkungan di kota Yogyakarta. Kita tidak pernah menyesal, tidak pernah putus asa terhadap kondisi Kali Code. Kita masih tetap semangat karena itu adalah panggilan hati ya, bagaimana agar kemudian Code ini bermanfaat lah untuk anak-anak cucu kita nantinya ya, karena ini bagian dari peradaban ya. Kali sungai itu kan peradaban dunia. Dulu kali-kali di zaman dulu itu di Efrat, di Tiger, Mississippi, Nil dan sebagainya itu kan merupakan tempat untuk peradaban. Jadi apapun persoalan pemerintahan, persoalan dagang dan sebagainya itu mereka selesaikan di sungai, karena di situ ada kapal. Kemudian mereka juga bernego di dalam kapal itu, kan belum ada pesawat waktu itu ya, baru ada kapal ya kan, penjajahan juga datang lewat kapal juga kan, sehingga memang bagian dari peradaban, di mana apa yang dilakukan oleh orang saat itu memang lewat sungai, karena memang transportasi saat itu lewat sungai. Termasuk Jogja ini didirikan dekat keraton. Kenapa? Karena memang airnya menjadi sumber kehidupan masyarakat Yogyakarta. Nah, benar banget teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Aris tadi, bahwa sungai ini itu sebenarnya pusat kehidupan nih Bapak, ya, buat betul. makhluk hidup di sekitarnya. Iya, benar. Entah itu yang sebagai sumber air, terus kemudian kalau sungai-sungai besar di luar Jawa mungkin bisa dijadikan sumber ekonomi. Hayatinya, ya toh, satwanya, kemudian floranya kan dulu kan banyak deh. Ini dulu banyak pohonnya, jadi banyak burung dan macam-macam lah. Iya. Mungkin boleh diceritakan Bapak mengenai hal itu. Saya kok sangat tertarik mungkin ya. Dulu itu emang di sini terdapat sesuatu seperti yang
kebun binatang terbuka kah Bapak atau Iya, bagaimana? betul. Jadi memang dulu Code ini kan luas ya. Kemudian juga hijau, banyak pohon-pohon. Jadi ya burung banyak, ular banyak, ikan banyak, tapi mereka tidak mengganggu dan bahkan bisa menjadi daya tarik sendiri dengan kicauannya, ya, ular dengan warna-warninya, ikan dengan keelokannya, itu menjadi inspirasi buat kita untuk bisa bersanteria di pinggir kali. Karena dulu kalau orang mau bersanteria begitu tidak usah jauh-jauh ke Sungai Code, duduk manis di situ, melihat ikan, melihat burung, pohon yang hijau, buah-buahan yang banyak, dulu ada pohon pangga, macam-macam lah, sirsat dan sebagainya banyak di pinggir kali. Ketika itu belum dibangun manusia, dibangun rumah oleh manusia Allah pendatang. Jadi ini kalau kita kembali yang dulu luar biasa Code itu, ya. Bisa untuk wisata yang luar biasa, airnya juga jernih, mandi, bisa untuk rafting, bisa untuk kapal-kapalan dan sebagainya. Nah ini yang ingin kita bangkitkan kembali. Seandainya Code itu bersih, sehat, maka bisa untuk tempat wisata. Ada sempadannya, ada kalau sempadannya agak luas begini kan bisa untuk duduk-duduk, mereka juga bisa jualan, kemudian bisa wisatawan lewat, ekonominya kan bisa terungkit, bisa jualan lotek, bisa gado-gado, gorengan dan sebagainya, kan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah banyak yang terrealisir dan masyarakat juga sudah mulai berdaya. UMKM-nya bangkit. Pandemi Covid itu sempat juga mematikan UMKM ya. Kemudian kita support lagi agar mereka bangkit dan ayo Code kita gerakkan lagi agar bisa menjadi tempat wisata. Sekarang ini sudah banyak muncul kampung-kampung wisata di pinggiran Kali Code. Mereka menjadikan Code sebagai potensi agar kemudian banyak wisata yang datang. Tapi syaratnya apa? Harus bersih, ya, harus ada jalan setapak. Masyarakatnya juga harus ramah. Itu yang yang kemudian kita kelola menjadi sekolah sungai. Nah, sekolah sungai ini saya sampaikan juga. Kenapa kita mendirikan sekolah sungai? Karena dengan sekolah sungainya kita ingin mendidik masyarakat, ya, secara non formal, ya. Banyak sudah ribuan orang yang datang ke Kali Code mengikuti sekolah sungai. Ada mahasiswa luar negeri, ada dari OPD, luar kota, kemudian juga masyarakat, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa itu banyak sekali yang datang ke Kali Code. Mereka ingin belajar bagaimana cara menata Kali Code. Karena Code sudah cukup terkenal. Apalagi kalau pas Merapi meletus, wah itu tambah terkenal lagi karena Code ini langsung berhulu di Merapi. Sehingga ketika Merapi batuk, maka Code juga terdam. Untuk anak muda nih Bapak? Sekolah sungai ini targetnya umum ya. Dari warga masyarakat yang sudah sepuh, dari anak PAUD, SD, SMA, mahasiswa, tapi yang banyak itu justru dari luar negeri. Dari luar negeri itu sering kali datang, ya, dari S1, S2, SMA, dari Australia, dari Eropa, Amerika, yang terakhir itu dari Queensland, kemudian dari Harvard, dari Inggris, Oxford, kemudian banyak dari Jepang, Korea, Singapura, banyak sekali. Pokoknya mereka benar-benar ingin belajar, mendengar kok Kali Code ini sangat terkenal dengan sekolah sungainya. Mereka tertarik. Dan juga saya yakin teman-teman REC ini juga sudah paham dengan Kali Code karena sejak tahun 2011 itu teman-teman REC sudah berkiprah di Kali Code bersama kami. Ya, ada Mas Haris, ada Mas Surya, Mbak siapa lagi lupa saya, Sapitri dan sebagainya, yang mereka begitu getol bersama teman-teman bersih-bersih kali, kemudian edukasi juga dengan warga di Kali Code. Luar biasa teman-teman River Ecology Club Vokasi UGM dengan Pak Agus Mariono, Pak Sulaiman, Pak Adi dan yang lainnya yang sudah mengabdikan diri sepanjang waktu untuk Kali Code. Bahkan Pak Prof Agus Mariono ini menjadi bapak gerakan restorasi sungai Indonesia gitu kan, restorasi sungai Indonesia, dan beliau itu juga pembina pemerhati Kali Code, Pak Prof Agus Mariono. Nah, karena di sekolah sungai itu sendiri banyak dihadiri oleh mahasiswa luar negeri nih Bapak, dan terutama dari Harvard, Oxford. Nah, cuman saya penasaran nih Bapak, dari saya pribadi nih Bapak ini, apa sih Pak kata dunia mungkin mengenai Kali Code ini tuh? Ya, Kali Code ini legendaris ya. Di Jogja ini sungai yang sangat legendaris, dikenal dengan adanya lampor. Jadi sungai ini tempat lewatnya Nyi Roro Kidul untuk ke Merapi ya. Saya tidak tahu, bapak-bapak yang sepuh itu mengatakan itu lampor. Jadi tempat berjalannya kereta, kalau ada suara krucik ya itu Nyi Roro Kidul.
Itu salah satu legenda Kali Code. Tapi kenapa kok orang luar negeri itu tertarik? Karena memang penataan Kali Code ini sangat eksotik ya, melibatkan banyak elemen masyarakat, yang di sini adalah pemerhati Kali Code, gerakan cinta Code dan sebagainya. Mereka begitu expert dengan kegiatan masyarakat itu. Sosial, budaya, ekonomi, lingkungan jadi satu. Kebersihan, sanitasi juga ikut dilibatkan di dalam kegiatan organisasi pemerhati Kali Code. Sehingga sangat komprehensif dan juga melibatkan banyak stakeholder, dan itu sungguh bagi mereka itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Karena kali bisa menjadikan dilibatkan banyak pihak multi stakeholder, sehingga mereka kemudian sangat-sangat tertarik untuk kemudian datang ke Kali Code, belajar seperti apa sih penataan yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman komunitas pemerhati Kali Code ini. Ya, Pak. Nah, begitu nanti teman-teman. Jadi kenapa kami memilih Kali Code untuk kita jadikan podcast pada pagi hari ini? Karena di sisi lain emang pemerhati Code ini tuh peduli dengan lingkungannya, tapi sejarahnya itu sangat mengagumkan teman-teman, dari budayanya ya terutama teman-teman. Namun dengan begitu harapan saya sebenarnya itu tuh bisa dengan menarik daya tarik anak muda untuk sekarang, Bapak. Betul. Nah, cuman kalau menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sih Bapak daya tarik anak muda untuk saat ini dalam menjaga sungai, Bapak terutama? Ya, alhamdulillah ya, dengan adanya sekolah sungai ini banyak mahasiswa yang kemudian terlibat ikut di dalamnya. Ada yang menjadi teman diskusi kita ya, ada dari Institut Teknologi Yogyakarta ITY, kemudian ada dari UAD, ada dari Atmajaya, Sanata Dharma, dari Muhammadiyah, kemudian banyak UGM, UNJ, IAIN, yang kemudian mereka betul-betul merasa ingin sekali belajar bagaimana sih menata Kali Code, bagaimana sih merawat Kali Code. Itu sebuah kejadian, sebuah hal yang mengharukan bagi saya. Ternyata anak-anak muda Jogja ini begitu tergeraknya mereka untuk ikut berkegiatan di Kali Code. Juga teman-teman dari UTY ya, Universitas Teknologi Jakarta itu juga sering kali mereka mengadakan kegiatan. Apalagi yang dari River Ecology Club ini ya, sudah hampir tiap tahun itu pasti kegiatan dengan kami. Ini merupakan bukti bahwa anak muda Jogja ini memang sangat respon dengan isu lingkungan. Apalagi sekarang darurat sampah, mestinya mereka lebih lebih cepat bergerak ya, agar Code ini bisa terselamatkan dari pencemaran yang lebih berat lagi. Saya juga berharap teman-teman anak-anak muda, mahasiswa, juga anak-anak muda Karang Taruna, anak-anak muda paguyuban pemuda kampung dan sebagainya itu, ayo bahu-membahu kita selamatkan sungai-sungai yang ada di Jogja, khususnya Kali Code, sungai atau kali yang membentang tepat di tengah kota Yogyakarta, agar kemudian anak-anak cucu kita lah nanti yang akan menikmati Kali Code ini, bisa untuk wisata, bisa untuk bermain, tidak usah jauh-jauh pergi, lebih hemat, lebih alami, bersantai ya di Kali Code. Dan alhamdulillah ya, sekolah sungai yang kita dirikan bersama Prof. Agus dan Prof. Ratman itu kemudian direplikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat ya. Kemudian kita diangkat menjadi fasilitator nasional. Kemudian kami, Pak Toto dan teman-teman yang lain tuh berkeliling di kota-kota di Indonesia, menggerakkan agar di setiap sungai itu ada komunitasnya, sehingga sungai-sungai itu kemudian terjaga kualitas airnya, terjaga alamnya, dan kemudian bisa tidak menimbulkan banjir karena bersih, dan bisa menjadikan tempat wisata dan lain sebagainya. Itu Mas Rasid, betapa Code ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Benar banget teman-teman. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Kalau dari Bapak Aris sendiri selaku penggiat komunitas pemerhati Sungai Code ini, apa sih Bapak harapan Bapak untuk Sungai Code ke depannya? Ya, kita berharap tidak muluk-muluk saja. Kalau saya pribadi itu ingin seperti dulu ya, bisa bermain di Kali Code, airnya bersih, ikannya banyak gitu kan. Kemudian sempadannya juga terawat, pohon-pohonnya hijau begitu. Saya yakin kalau kondisi seperti itu bisa dimunculkan lagi, insya Allah masyarakat kita menjadi berdaya, masyarakat kita menjadi sehat, ekonomi mereka bisa terangkat karena mereka kemudian bisa berjualan, dan insya Allah nanti Code ini akan menjadi tempat wisata setelah Malioboro. Dan kita berharap juga teman-teman dari UGM dan dari
universitas yang lain, ayo kita sama-sama nguri-uri Kali Code dengan semangat. Air kita muliakan, sungai kita lestarikan, insya Allah harapan kita Code bersih, sehat, sejahtera, dan produktif itu bisa terwujud, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu Sobat Lestarian. Jadi harapan kami juga bahwa mari kita bersama-sama mengguyupkan upaya untuk membersihkan kali yang ada di Jogja, terus kemudian menjaga kali juga seperti peribahasa atau seperti kata-kata yang sering saya baca terutama di Sungai Gajah Wong ya Bapak, resik kalinya ayam ati nih. Mungkin begitu sih Bapak. Betul. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama Bapak kepada Bapak Haris. Ya. Semoga harapannya dapat terwujud. Amin, amin. Terus kemudian mari teman-teman sekali lagi kita lestarikan sungai di Yogyakarta ini dengan bersama-sama.